Yang per bidang dikenakan biaya variatif. Ya. Siapa aja namanya? Keluhan warga soal pungutan biaya untuk pembuatan akta jual beli AJB dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL kembali mencuat di Kabupaten Tegal. Salah satu warga, Rohidin 44 tahun asal Desa Ujung Rusi, Kecamatan Adiwerna, mengungkapkan bahwa keluarganya diminta membayar hingga 30 juta rupiah untuk proses AJB sebelum pengurusan PTSL. Menurut Rohidin, biaya itu berasal dari permintaan untuk membuat AJB terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke PTSL. Yang diminta itu ibu saya, Bulek, pade saya, total 5 orang diminta buat akta jual beli dulu. Alasannya, supaya tidak ada masalah ke depan karena pegawai kelurahan bukan warga asli sini, ujarnya. Ia mengungkapkan bahwa setiap bidang tanah diminta membayar antara 2 juta rupiah hingga 2,6 juta rupiah. Bahkan ia menyebutkan, uang tersebut diberikan langsung kepada oknum yang berada di lingkungan Kelurahan Procot, Kecamatan Selawi. Katanya sampai bayar akta harus diwajibkan sebelum PTSL ada akta jual beli. Bagaimana ceritanya, Bapak? Jadinya begini, kelima itu semuanya orang tua saya, tua, ibu saya, lelek, lelek dan lelek lagi. Nah, itu 5 itu. Itu sebelum melangkah ke PTSL, itu ada wacana disuruh bikin akte. Ya. Disuruh bikin akte. Nah, ketika ditanya alasan bikin akte, itu mereka berdalih memberikan alasan karena di sini wilayah kelurahan, pegawai kelurahan bukan orang sini semua. Kami khawatir terjadi perselisihan di kemudian hari. Seandainya surat waris, kwitansi langsung dijadikan melangkah ke PTSL, sehingga mereka itu mewacanakan udah bikin akte saja dulu gitu. Yang per bidang dikenakan biaya variatif. Ya. Siapa aja namanya? 5 orang itu siapa aja? Ibu Warniti, Ibu Darningsi, Ibu Ratini, Bapak Daurip, terus Ibu Tati. Warga mana semuanya? Semuanya warga Procot. Kelurahan Procot ya. Iya. Kecamatan Selawi ya. Nah, ngasih duitnya kemana? Ke siapa? Untuk masalah itu ngasih duit kemana? Saya pribadi saya nggak menyaksikan. Ya, dengar. Yang jelas ngasih duit di pihak kelurahan. Iya. Mungkin pernah dengar namanya siapa atau siapa yang bagiannya apa di kelurahan Procot. Jadi kalau untuk Pak Lurahnya namanya Pak Agus. Iya, Pak Agus ya. Terus lurahnya yang apa ya? Bolak-balik ke rumah? Iya, yang enggak, artinya satu itu yang bolak-balik itu namanya Pak Kamal apa siapa ya? Pak Kamal ya. Berarti ngasih di mana tuh ngasih duitnya? Di rumah apa di mana? Saya kurang paham. Ya. Berarti satu orang digerak berapa? 2 juta berapa? Untuk ada yang 2 juta berapa? Yang jelas yang 5 orang itu berapa? 5 orang itu kalau kita total itu sekitar 30 jutaan lebih. Oh, iya. Itu ya 30 juta lebih ya. Iya, pembuatan akta. Yang tanda tangan itu siapa di akte itu? Ada Pak Camat ya. Camatnya siapa namanya? Saya kurang tahu. Selawi ya? Tapi salah satu pegawainya itu saya kenal Pak Sunoto. Dukuwaru Sunoto ya. Iya. Kecamatan Selawi ya. Iya, tapi kerja di Kecamatan Selawi. Orang Dukuwaru, kecamatannya, desanya. Nah, kalau nggak salah itu desa apa itu ya? Masya Allah, saya lupa. Desa Blubuk apa desa mana itu? Nah, menurut Pak Rosidin, itu pemberian 2 juta sekian, itu mungkin Bapak udah dengar SKB ke Menteri ya? Yang satu sekat itu, PTSL. Yang namanya orang tua kan nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya, saya aja diwaduli adik saya, dikasih gendut-gendut adik saya, bahwa ini anak masalah kayak gini.
Sana larangan kan gitu kan? Iya, dia pernah ngecek di mana aja. Ibu saya? Iya, nggak ada. Adik-adik yang pernah ngecek di mana? Adik saya juga nggak ada. Sampai pernah ngecek Selawi ke Tegal. Nah, saya punya kenalan. Di mana aja? Di Kaligangsa. Ya. Saya nelpon ke Pak Lurah karena dia sering bekam sama saya. Pak Lurah, emang kalau bikin PTSL ini harus persyaratan gini-gini nih? Ya enggak, di sini cepet ada panitianya dan ya semene lah. Nah, ini kurang lebih 300 sampai berapa sedikit kayak gitu toh, kayak gitu. 300 atau berapa? Iya, bahkan ada yang gratis. Jadi gratisnya itu yang misalkan biaya yang nanti untuk nutup yang ini kasihan itu kayak gitu Pak. Subsidi hilang lah. Iya, subsidi hilang bahasanya lah. Nah, menurut Pak Ros itu gimana? Itu mahalan apa gimana? Jadi begini. Saya tanya emak saya dan lilik-lilik saya itu dari hati yang paling dalam. Ya sudahlah, ikhlaskan saja membayar sebidang 2 juta, ini 2 juta begini. Sudah, artinya masalah selesai. Entah bagaimanapun lurah dari pihak manapun mau merekayasa, itu kita ikhlas. Bahasanya untuk Tegal, barang itu dicolong, apa-apa orang ngerti lah, aja anak urusan. Itu seperti itu. Nah, barusan tadi sebelum kesini saya udah di kelurahan. Ada kelurahan Procot iya. Sampaikan ke Amal apa? Iya. Sama Pak Nurul langsung. Ya sudah hari ini ya gampangannya kumpul rese jarepan nekan imene apa gue menanyakan kalau terus menanyakan gitu. Iya, mengklarifikasi orang itu ya wis salaman tulisan lubar wis tak foto ya. Iya, akhirnya wah saya supaya gue bagus din aja kesuwen. Berapa orang yang kumpulin waktu tadi Pak? Tadi pagi semua korban itu datang. Berapa orang itu? 5 orang itu. 5 orang. Tapi kan saya mewakili mas saya. Wong mana yang tua numpak motor apa? Sekitar tadi yang dari kecamatan ada apa? Babinsa tak kunjungan rutin sih ya. San Kabin Mas itu kayak gitu. Kumpul di situ tadi. Iya mas. Iya. Menanggapi hal tersebut, Lurah Procot, Agus Nugroho, saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan bahwa persoalan itu sudah dilimpahkan ke inspektorat. Kami sudah serahkan ke inspektorat untuk diproses, ucapnya singkat. Camat Selawi, Bekti, saat ditemui di kantornya juga memberikan pernyataan senada. Ia mengatakan bahwa masalah tersebut sedang ditangani oleh inspektorat dan Saber Pungli. Sudah berproses, kita tunggu hasil pemeriksaannya, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa camat hanya bertugas sebagai pemroses alas hak sesuai aturan yang berlaku, dan berhak menerima 1% dari nilai taksiran tanah. Kasus ini menjadi perhatian lantaran muncul dugaan pungutan liar berkedok pembuatan akta sebelum pengurusan PTSL yang seharusnya menjadi program gratis dari pemerintah pusat. Beberapa warga bahkan mengklaim bahwa di tempat lain, proses PTSL bisa dilakukan tanpa biaya sama sekali. Pihak-pihak terkait seperti Inspektorat dan Saber Pungli Kabupaten Tegal diharapkan segera menyelesaikan penyelidikan dan memberikan kejelasan agar tidak mencederai kepercayaan masyarakat terhadap program legalisasi aset tanah yang telah digencarkan pemerintah. Reporter Warta Jaya Vision Kota Tegal, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.